Film ini dibuka dengan memperkenalkannya Carlos Coleman Senior, seorang hakim Afrika Amerika yang sangat dihormati yang menempuh perjalanan panjang untuk mencapai posisinya yang prestisius. Untuk meraih gelar hakim, Carlos menyeimbangkan pekerjaan siang hari dengan kelas malam di sekolah hukum, menunjukkan ketekunan dan disiplin yang luar biasa. Sepanjang hidupnya, Carlos dikenal sebagai sosok yang tegas namun adil, dan ia selalu mengagumi keteguhan Muhammad Ali dalam memperjuangkan keyakinannya tanpa memperdulikan resiko terhadap kekayaan atau reputasi. Ia sering menceritakan kisah Ali kepada putranya yaitu CG, mengajarkan pentingnya berdiri teguh pada prinsip sendiri. Hubungan antara Carlos dan CG sangat dekat, bukan hanya sebagai ayah dan anak, tetapi juga sebagai teman dan sahabat. CG menaruh hormat besar pada ayahnya dan mereka berbagi ikatan emosional yang dibangun atas dasar rasa saling menghormati dan pengertian. Segalanya berubah tragis ketika CG yang baru berusia 23 tahun tewas ditembak oleh dua petugas polisi bernama Pon dan Rory dalam sebuah pemberhentian lalu lintas yang awalnya tampak rutin. Momen itu menjadi bencana yang menghancurkan. Carlos yang telah mengabdikan hidupnya untuk menegakkan keadilan menyaksikan dengan tak percaya saat sistem hukum gagal menahan para pelaku yaitu Pon dan Rory yang dibebaskan tanpa konsekuensi. Kehilangan anaknya yang begitu mendalam membuat Carlos mempertanyakan sistem yang dulu ia percaya sepenuhnya dan menempatkannya di persimpangan jalan. Harus sejauh mana ia bersedia pergi untuk menegakkan keadilan bagi CG. Pada hari itu, CG sedang bersemangat karena baru diterima menjadi train di Akademi Kepolisian, hari pertamanya menuju impian yang telah lama ia idamkan. Ketika melewati persimpangan, Pon dan Rory sedang patroli. Rory yang memiliki kecenderungan rasis, salah menafsirkan gestur CG yang seharusnya tanda kemenangan sederhana sebagai penghinaan. Just flip me off. Wait a minute. Kesalahpahaman ini memicu kemarahan Rory dan ia memutuskan untuk menghentikan mobil CG. Situasi semakin tegang ketika Rory yang curiga menafsirkan gerakan CG meraih SIM sebagai upaya untuk mengambil senjata. Dalam sekejap, Rory menembak CG, yakin bahwa ia sedang membela diri. Hey, is there a problem? Joy flip an officer off? No, sir. Gun! Saat mobil CG diperiksa, yang ditemukan hanyalah surat penerimaan Akademi Kepolisian, sebuah bukti pahit bahwa CG tidak bersenjata dan sedang mengejar mimpinya. Setelah insiden tragis itu, terungkap bahwa CG benar-benar tidak membawa senjata. Namun Rory, dalam upaya menutupi kesalahannya, menanamkan pistol di mobil CG agar penembakan itu tampak sah. It's alright, we'll fix it. Pon yang sejatinya memiliki nurani baik, diliputi rasa bersalah karena menjadi bagian dari tragedi ini. Carlos yang dikenal cukup adil dan terkadang lunak pada terdakwa Afrika Amerika, hancur oleh kehilangan putranya. Istri Carlos bernama Marilyn, seorang polisi berdedikasi berdarah Tionghoa, sama terpukulnya. Mereka memiliki anak lain, namun kesedihan atas kematian CG terasa tak tertahankan. Marilyn tak sanggup melihat institusi yang ia layani menjadi alat kematian putranya, memutuskan mundur dari kepolisian. Carlos di sisi lain menghadapi dilema berat. Ia satu-satunya hakim Afrika Amerika di kota itu, dan jika mundur, komunitasnya akan kehilangan representasi kritis di sistem hukum. Meskipun duka melanda, Carlos memilih tetap bekerja, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi demi keadilan dan perlindungan komunitasnya. Saat kasus memasuki tahap pemeriksaan, Pon mulai gelisah. Ia menghadapi Rory, mempertanyakan bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkan tindakan mereka di depan hukum. Rory keras kepala dan tanpa penyesalan menepis semua kekhawatiran Pon.
Ia bersikeras bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diubah dan CJ tidak bisa dikembalikan. Rory berargumen bahwa jika CJ memang bersenjata, tindakannya hanya untuk melindungi Pond. Ia berusaha meyakinkan Pond bahwa mereka melakukan apa yang harus dilakukan. Hey, Rory. Listen, You don't have to thank me. no, that wasn't what I was gonna say. Is that what you're gonna say to me? You killed the kid and you planted a fucking gun on him, Rory. I read you in the streets. And I'm asking you now. Saat pemeriksaan berlangsung, Pond yang diliputi konflik batin akhirnya mengikuti versi Rory dan bersaksi palsu di bawah sumpah. Is there anything else you'd like to add? Akibatnya, kedua polisi itu akhirnya dibebaskan. Sistem kembali gagal menegakkan keadilan, meninggalkan Carlos yang hadir di pengadilan dalam keadaan syok dan marah. Ia tahu CJ tidak pernah membawa senjata dan melihat Pond dan Rory bebas tanpa konsekuensi semakin memperdalam luka hatinya. Setelah persidangan, Carlos mencoba mencari pengakuan dari Rory dan Pond, berharap setidaknya ada penyesalan. Namun Rory tetap dingin menolak meminta maaf dan dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meminta maaf karena hanya melakukan pekerjaannya. I don't apologize for doing my job. Kekecewaan itu justru memantik tekad Carlos untuk menuntut keadilan bagi putranya dengan cara apapun. Seorang detektif berpengalaman bernama Horus kemudian menemukan dokumen yang memberatkan Pond dan Rory. I can't do that. If I do that, they'll take me off. Okay. Back in the day, I won't forget it. Dokumen tersebut mengungkapkan pola pelanggaran dan kekerasan ilegal yang sudah berlangsung lama dan tidak tersentuh hukum. Horus yang memiliki ikatan masa lalu dengan Carlos karena pernah dilindungi oleh hakim itu saat bertugas di lapangan merasa terpanggil untuk bertindak. Ia memahami kesedihan dan keputusasaan Carlos, lalu memutuskan untuk membagikan bukti-bukti tersebut untuk membantu mengungkap kebenaran. Detective, can't go up there. Check your email. Wasn't from me. Di antara dokumen itu, Carlos menemukan nama seorang pria lain bernama Javier yang putranya juga menjadi korban Pond dan Rory. Carlos menghubungi Javier dan keduanya kemudian bertemu. Mereka terikat oleh kehilangan yang sama dan tekad untuk mendapatkan keadilan membentuk aliansi yang kuat. It's the auto shop down the block. Take a left, to light. Javier yang telah lama menahan rasa sakit atas kehilangan putranya kembali menemukan harapan melalui keteguhan Carlos. Bersama, mereka memutuskan bahwa sistem hukum telah gagal dan tidak dapat dipercaya sehingga mereka harus merancang tindakan sendiri. Carlos mendengar kisah Javier tentang bagaimana Pond dan Rory menembak putranya dalam insiden yang sama tragisnya, memunculkan rasa solidaritas yang kuat antara kedua ayah yang kehilangan. Look, this is my son, okay? A few things. Please. Son got shot by the same officers who shot yours. How'd you come down here? You want me to help you? Help you to do what? Think about it. Momen ini menjadi titik balik. Carlos dan Javier mulai merencanakan langkah mereka, menelusuri jejak Pond dan Rory, mencari cara untuk menuntut keadilan, sekaligus menghadirkan elemen balas dendam yang halus namun emosional, sesuai dengan rasa sakit yang mereka rasakan. Dalam cerita ini, penonton bisa melihat bukan hanya tragedi dan korupsi, tetapi juga pergulatan batin, pengkhianatan sistem, dan keteguhan dua ayah yang kehilangan anak mereka. Setelah berbicara panjang dengan Carlos, Pond mulai merasakan secercah harapan bahwa keadilan mungkin masih bisa ditegakkan. Ada sesuatu dalam keteguhan Carlos yang membuat Pond mempertanyakan loyalitas buta pada rekan kerjaannya. Bertekad untuk menegakkan kebenaran, Carlos dan Javier mulai mempersiapkan diri menghadapi pertarungan yang akan datang. Mereka sadar jalan yang menanti tidak akan mudah. Kota yang seharusnya aman bagi hukum kini dipenuhi ketidakadilan dan setiap langkah mereka harus dihitung dengan hati-hati.
Kesedihan yang mereka rasakan sekaligus kemarahan yang mendidih dalam hati menjadi bahan bakar tekad mereka untuk menuntut keadilan. Saat mereka menggali lebih dalam, Carlos menemukan sejarah kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengkhawatirkan dari kedua petugas itu. Dokumen dan catatan internal menunjukkan pola pelanggaran yang sudah berlangsung bertahun-tahun sering ditutupi oleh hierarki kepolisian. The crime scene footage. What? The gun that they said they saw at your son's crime scene? Carlos mulai mengumpulkan saksi dan bukti-bukti tambahan, berharap dapat membangun kasus yang kuat untuk menggugat departemen kepolisian. Namun ia menyadari resiko besar sebagai hakim yang masih menjabat. Jika ia langsung menggugat kota, posisinya bisa digantung sementara, membatasi pengaruhnya untuk memengaruhi jalannya keadilan dari dalam. Menyadari hal ini, Carlos mendorong Javier untuk menjadi penggugat resmi, sementara dirinya tetap berada di bangku hakim, mengatur strategi dari balik layar dan memastikan proses hukum tetap berjalan seadil mungkin. Di tengah usaha itu, media mulai mencuat. Laporan-laporan awal dengan judul sensasional dan fakta yang dimanipulasi menuduh bahwa CG membawa senjata saat ditembak. Nama CG dicoreng dan narasi publik mulai membentuk opini bahwa kematiannya adalah akibat yang pantas. Marilyn yang tengah diliputi kesedihan dan kemarahan mendesak Carlos untuk bertindak. Ia tidak bisa membiarkan reputasi putranya hancur begitu saja, sementara para pelaku bebas berkeliaran tanpa konsekuensi. Tekanan dari istrinya menambah beban emosional Carlos, namun sekaligus memperkuat tekadnya untuk membersihkan nama CG dan menegakkan kebenaran. They are calling Sage a thug. I deserved to be killed. Charles, you've done nothing. I'm trying. It's not that simple. Dalam penyelidikannya, Carlos menemukan bukti yang mengejutkan. Senjata yang diklaim Rory sebagai milik CG sebenarnya sama dengan yang digunakan dalam beberapa TKP lain untuk menjerat korban tak bersalah. Senjata itu telah berulang kali digunakan oleh Rory untuk menutupi kesalahan dan menyalahkan orang lain. Dengan bukti ini di tangan, Carlos mendatangi wali kota berharap ada dukungan untuk mengungkap kebenaran. Namun, wali kota bersikeras bahwa senjata itu hanyalah model yang sama dengan nomor seri yang dihapus, sesuatu yang menurutnya umum terjadi, dan menolak mempercayai adanya upaya penipuan yang disengaja. Miss Mayor, you have a minute? Did you see the news this morning? About that. Another angle. Up checking the gun for CJ's prints. We offered you money, something as a token. You said no. Carlos semakin frustasi, menekankan bahwa senjata itu bahkan belum diuji untuk sidik jari CG, langkah dasar yang bisa dengan cepat membuktikan kebenaran. Tapi wali kota tetap tidak bergeming. Kekecewaan itu justru membuat Carlos lebih bertekad, menyadari bahwa untuk menegakkan keadilan, ia harus mengambil langkah sendiri. Sementara itu, Pon yang terus diliputi rasa bersalah akhirnya mengakui semuanya kepada istrinya. Ia mengaku dengan nada berat bahwa CG tidak bersenjata dan penembakan itu adalah kesalahan fatal. Istrinya terkejut dan hancur, mendesak Pon untuk mengungkap kebenaran ke publik, percaya bahwa hanya kejujuran yang bisa menghadirkan kedamaian. Namun, Pon masih terbelah antara hati nurani dan loyalitas pada Rory, mencoba membenarkan tindakannya dengan alasan bahwa ia ingin melindungi dirinya sendiri dan keluarganya, meski itu berarti menutupi kesalahan. God, you killed that kid. I can't. Come on, your husband was not a coward. Aurora was protecting us. It's us and them, Mary. It's always been us and them. Carlos semakin menyadari bahwa sistem hukum di kota mereka tidak memberikan keadilan sejati bagi komunitas Afrika Amerika. Jalur hukum konvensional telah gagal, meninggalkannya pada pilihan putus asa, di mana ia harus menegakkan hukum dengan tangannya sendiri. Carlos kemudian menghubungi Javier dan menunjukkan rekaman tragis putranya ditembak,
rekaman yang diperoleh melalui Horus. This is what happens when you get a gangster's wearing this. Dalam rekaman itu terlihat jelas bahwa putra Javier seperti Siji tidak bersenjata dan ditembak tanpa ampun. Momen ini membangkitkan kembali api kemarahan dan tekad Javier. Carlos meyakinkan Javier bahwa mereka harus bertindak bukan hanya demi putra mereka, tetapi juga demi semua korban yang tidak pernah mendapatkan keadilan. I just saw my son die. I'm so sorry. I have to make this right. How do we make this right, Lasco? Bersama-sama mereka mulai merancang langkah untuk menakuti Rory agar mengaku kebenaran. Namun ketika mereka menghadapi Rory, situasi berubah menjadi gelap dan tak terkendali. Rory merasakan ancaman dan melawan dengan brutal. Dalam konfrontasi penuh ketegangan itu, Rory akhirnya mengakui bahwa dialah yang menembak Siji. Namun sebelum Carlos dan Javier bisa mendapatkan pengakuan penuh, Rory menyerang secara agresif, memaksa Carlos untuk bertindak membela diri. You killed my boy. Judge Coleman, I didn't expect to see you here like this. Dalam twist tragis yang menegangkan, Carlos terpaksa menembak Rory, meninggalkan kedua ayah itu tercengang oleh sejauh mana mereka terdorong untuk menuntut keadilan dalam dunia yang menolak memberikan keadilan. I guess we better get this over with. Tidak lama kemudian, Horus menemukan bukti yang bisa memberatkan Carlos terkait kematian Rory. Find out who called 911. Black souped up car pulled out. 2 males, 1 black, 1 unknown. We need to find Von Clements. Edaran polisi segera dikeluarkan, menandai Carlos dan Javier sebagai tersangka, dan pencarian terhadap mereka pun meningkat. When was the last time you saw Charles? Earlier, We found CJ's ID there. he wants to do the right thing. Suspect identified as Charles Coleman Sr. Carlos berhasil menemukan Pon yang kini berada di bawah perlindungan polisi. Keep straight. Wait, that's him right there. That's him. Right. Bertekad mencari jawaban terakhir, Carlos menghadapi Pon sendirian. Dalam pertemuan yang syarat emosi itu, Pon akhirnya mengakui bahwa Siji tidak bersenjata dan menyesal atas insiden tragis itu. Suspect down. Suspect is down. 1050. All available. Died for the murder of CJ Coleman Jr. I want you to know that CJ didn't have a gun. I'm sorry, Judge. Meskipun meminta maaf, Carlos tak mampu memaafkannya. Dihantui rasa kehilangan dan amarah, Carlos kemudian menembak Pon. Kekacauan semakin menjadi ketika polisi yang merespon krisis ini menemukan Carlos dan Javier. Konfrontasi dramatis dan brutal pun terjadi dengan keduanya ditembak, membuat perjuangan mereka menuntut keadilan menuju akhir yang tragis. Film menutup cerita di titik ini meninggalkan penonton dengan rasa pahit. Kisah tentang kehilangan, perjuangan, dan pencarian keadilan yang gagal bagi Carlos, Javier, dan semua korban tak bersalah, sekaligus menghadirkan pertanyaan moral tentang batasan hukum, balas dendam, dan keadilan sejati di dunia yang penuh korupsi.
Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini, dan bagaimana tanggapan kalian tentang film ini tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time and bye-bye.